Udah. Terima kasih Tuhan berkasih mohon dalam kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang manusia dari kami ibadah kami dari awal perkara sampai akhirnya, Tuhan yang memimpin kami dalam nama Yesus Kristus Dia. Amin. Bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Oh ya, gloria haleluya. Segala puji bagi Dia Raja mulia, segala hormat kemuliaan bagi Dia, segala kuasa di tangan-Mu yang kudus, segala kuasa di tangan-Mu yang mulia. Bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pengagungan, bagi Dia yang berkuasa.
Bagi dia yang penuh kuasa, bagi dia yang berkasa. Haleluya, haleluya. Segala puji, gloria, haleluya. Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Amin. Amin. Terima sukacita Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, Mudah menyaksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat pastikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan atas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuh itu. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Di tempat ini urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya, nyata kuasanya. Berbahagia. Berbahagia. Ya.
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah tolak Tuhan dekat siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini atau siang hari ini kita memperingati yaitu ibadah tahun baru 2023, yaitu awal tahun baru 2023 merupakan satu momen yang sangat penting yang harus kita pahami, ya, karena tahun yang baru adalah tahun awal, ya, awal daripada bulan, ya, yang pertama yang akan menjadi suatu landasan atau dasar kita untuk melangkah maju, bukan melangkah mundur, ya. Melangkah maju itu akan menuju ke depan, betul enggak? Ya, jadi kalau kita di sini melangkah maju akan menuju ke depan dan sampai kepada tujuan, yaitu ke depannya. Nah, itulah sebabnya kita perlu memiliki konsep-konsep dan memiliki visi dan misi yang ada di dalam kehidupan kita. Apa itu visi dan misi? Passion dan mission atau visi dan misi adalah sesuatu yang kita persiapkan, yaitu untuk menuju ke jenjang keberhasilan kita yang lebih lagi. Ya, tentu di sini kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, yang potensial. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Namun kami akan langsung saja kepada poin, yaitu firman Allah pada pagi hari ini untuk menyambut tahun baru. Mari kita melihat yaitu yang terdapat di dalam, ya, firman-Nya. Saya akan mengambil judul di sini, ya, khotbah pada pagi hari ini, bahwa kasih karunia Allah menyertai kita sampai di surga. Amin. Jadi kasih karunia Allah itu menyertai kita sampai di surga, ya. Ini tidak ada alasan putus di tengah jalan, kesandung, geblak, ya, masuk neraka, tidak ada alasan ini, ya. Tersesat, masuk neraka, tidak ada alasan ini. Karena saya akan menunjukkan ayat-ayat yang benar, ayat-ayat yang memang tidak mungkin orang Kristen ini masuk neraka, ya. Dan orang Kristen ini pasti masuk surga. Amin. Ya, siapa yang percaya orang Kristen masuk surga? Amin. Amin. Ya. Jadi tidak ada yang orang Kristen masuk neraka. Karena apa? Dasarnya ayat firman Tuhan sangat kuat, ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ya, kasih karunia Allah menyertai kita sampai di surga. Kita lihat di dalam Roma pasal
yang ke-8 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 kita lihat. Baik. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 mengatakan bahwa ya, ia yang tidak, ayo kita baca bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Nah, ia itu berbicara Allah Bapa yang di surga, dan anak itu adalah Yesus Kristus. Allah Bapa yang di surga menyerahkan ya anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi kita. Amin. Nah, jadi pengertiannya di sini ya, bahwa Allah yaitu Bapa mengaruniakan anaknya Yesus Kristus bagi kita ya, dan kita bersama-sama Yesus Kristus karunia atau kasih karunia dari Allah Bapa. Ini yang sangat penting ya. Jadi di dalam kekristenan, di dalam keimanan orang Kristen di sini, Allah beserta kita. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah bagian yang pertama ya. Jadi kalau Allah menyertai kita di sini, artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah sedikit pun terpisah atau berpisah dari kehidupan kita. Jadi itu pengertiannya Immanuel atau Allah menyertai kita. Nah, di tahun yang awal, yang tahun baru ini, kita pasti penyertaannya Allah itu menyertai kita. Ya, kasih karunia itu akan berlimpah, dijelaskan di sini ayat yang berikutnya. Bagi kita bersama Yesus Kristus atau bersama Dia, ya, Dia ini adalah hurufnya besar, yaitu Dia Yesus Kristus. Jadi kasih karunia Allah berlimpah menyertai kita semua orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya mari kita lihat. Ya, bagian yang berikutnya yaitu yang kedua, siapakah yang menggugat kasih karunia bagi kita? Ya, ini pertanyaannya. Siapa yang dapat menggugat atau yang bisa menggugat kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita, yang sudah diberikan kepada kita? Ya, ini ayatnya yang terdapat dalam yaitu Roma pasal 8 tadi ya. Kita lihat ayat yang berikutnya mengatakan bahwa ya, yaitu Roma pasal 8 ayat 33 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Wah, ini tegas ini. Ya kan? Satu pertanyaan yang tegas dari Rasul Paulus bahwa di sini mengatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yaitu pertanyaannya. Kemudian di sini dikatakan di sini ya, Allah yang membenarkan mereka. Jadi kebenaran kita orang-orang yang percaya itu, mereka itu adalah orang-orang Kristen. Yaitu oleh karena siapa? Allah itu sendiri yang membenarkan. Jadi kalau kita di sini mengaku benar berdasarkan penilaian manusia, ya di hadapan Allah belum tentu benar. Karena itu di sini usaha manusia tidak akan sampai kepada kebenarannya Allah. Lah, tetapi kalau Allah itu sendiri yang membenarkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, pasti benar. Amin. Jadi kebenaran itu bukan usaha manusia. Ya, saya berusaha hidup benar, saya berusaha hidup kudus,
saya berusaha di sini ya mencari Tuhan ya. Tuhan sudah ada bersama kita, kok masih dicari-cari? Kemana kita carinya Tuhan? Ini konsep yang kurang tepat. Jadi yang tepat bahwa di sini Allah sudah bersama kita, nggak perlu dicari-cari. Kalau kita ibadah ya ibadah di mana saja bisa. Ibadah di gereja, ibadah di rumah penting. Ada orang yang rajin ibadah di gereja tapi di rumahnya sendiri nggak pernah untuk ibadah, keliru. Ya, jadi ibadahnya seolah-olah yang paling kudus di gereja, di rumahnya nggak kudus jadinya. Ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya ibadah di gereja yang kudus, ibadah di rumah juga kudus, ibadah di jalan-jalan juga kudus, di dalam pekerjaan kita juga kudus, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, itu adalah ibadah dan kita menjadi kudus. Amin. Itulah pengertian ibadah. Ya, nggak usah cari-cari Allah, Allah nggak dicari-cari, sudah Allah sudah ada bersama-sama kita. Amin. Nah, itulah pengertiannya ayat 3. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Sedangkan ini gampangnya, sedangkan Allah yang membenarkan mereka. Jadi kalau Allah yang membenarkan kita, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Amin. Tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa mencabut, yaitu kebenaran Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Itu adalah pengertian daripada firman Tuhan ini. Nah, yang berikutnya di sini dikatakan, ya bagian yang ketiga, kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu mengatakan bahwa ya Kristus telah mati bagi kita. Amin. Ini adalah jawabannya. Roma pasal 8 ya ayat yang ke-34 kita lihat. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 adalah jawaban dari siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah, dan Allah yang telah membenarkan mereka atau kita. Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang menghukum orang Kristen? Tidak ada. Ya, ini maksudnya secara rohani. Ya, jangan disalahgunakan. Tapi kalau kamu mencuri, maling, ya dihukum negara. Itu dilarang juga. Ya. Jadi tidak boleh orang Kristen di sini berbuat jahat. Ya. Tetapi di sini esensinya di dalam iman tidak akan pernah dicabut atau tidak pernah batal, tidak pernah gagal, bahwa keselamatan milik orang-orang percaya dan surga itu milik orang Kristen. Amin. Itu adalah ketepatannya atau ketetapannya. Nah, di sini dikatakan apa tadi ya? Jawabannya apa? Kristus Yesus yang telah mati. Itu adalah kebenarannya. Jadi untuk membenarkan orang-orang Kristen bisa masuk surga dan dijamin masuk surga itu bukan usaha kita. Usaha mencari kekudusan, berusaha kudus. Sampai kapanpun gak akan kudus kita kalau usaha kita sendiri. Sampai kudisen gak akan kudus. Ya. Tetapi yang bisa menguduskan kita di sini kebenarannya oleh Allah itu sendiri, yaitu lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Nah ini, jadi Kristus ini adalah pembela orang-orang Kristen, oleh karena Ia telah menebus, atau dengan syarat Ia menebus lewat kematiannya di kayu salib, itu adalah pembelaannya. Jadi kalau kita ya di sini bersama lawan-lawan kita, ya di sini ada yang membela. Siapa lawan kita? Kalau Allah di tengah kita, kalau Yesus berada bersama kita, siapa lawan kita? Ya, sebenarnya lawan kita itu bukan identik dengan manusia, keliru. Jangan memandang manusia yang lain itu jadi lawan, ya keliru. Walaupun itu lawan bisnis, kayak itu lawan apa itu persaingan, lawan apa itu kepentingan politik dan lain sebagainya, itu bukan lawan. Lawan kita sebenarnya
hanya iblis, hanya setan, tetapi setan sudah kalah, sudah mati. Maksudnya mati, dia itu sudah porak-poranda, sudah hancur. Ya, tidak ada kerajaan setan, tidak ada kerajaan iblis, karena sudah diporak-porandakan, sudah dihancurkan, yaitu kekuatan dan kuasanya atas kematian Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Ya, itulah kebenarannya. Oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, setan telah kalah dan lari. Nah, makanya di dalam ibadah, di dalam gereja, kadang-kadang punya konsep yang salah. Doa di gereja di sini masih nengking setan, masih musir-musir setan. Ya, itu kurang tepat. Seolah-olah setan itu kok masih menyerang kita, itu keliru. Setan itu sudah takluk, kalah. Ya, sudah lemah, sudah luluh lantah, tidak ada kekuasaannya dan kuasanya sama sekali. Karena setan juga dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, tidak ada setan menggoda orang-orang yang percaya itu. Yang menggoda orang yang percaya itu bukan setan, ya, tetapi kepentingan-kepentingan, ya, tetapi nafsunya, kedagingannya, itu bukan setan, ya. Semua orang punya nafsu, punya kedagingan, ingin cepat jadi kaya, ya. Tiba-tiba di situ, ya, dengan cara yang dengan cara yang salah dia untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Ingin jadi pejabat dengan cara yang salah, dia nyogok-nyogok, dia pelicin dan lain sebagainya. Ingin masuk pegawai negeri aja harus nyogok. Ya, sebenarnya tidak perlu. Kalau orang yang tahu kebenaran, masuk jadi satpam aja harus nyogok. Masuk di di departemen store mau bekerja, ya, sebagai pelayan yang ada di departemen store aja tertipu, harus nyogok-nyogok. Mau jadi naik jenjang nyogok, mau jadi pejabat gereja nyogok, mau jadi pejabat pemerintah nyogok, apa itu, ya? Nah, itu adalah kedagingan, itu adalah nafsu manusia, bukan setan, bukan iblis, ya. Gak usah nyalain iblis, salahkan dirinya sendiri kalau ada pikirannya jahat. Nah, itulah kebenarannya di dalam Alkitab. Yesus telah mati bagi kita, bahkan bangkit bagi kita. Ia hidup untuk selama-lamanya. Dan ia adalah pembela bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Siapa lawan kita jikalau Yesus di pihak kita? Tidak ada. Itu adalah jawabannya. Ya, yang berikut bagian yang keempat. Mari kita lihat. Yang keempat, siapakah yang akan memisahkan kasih Kristus dari kita? Ya, kita lihat Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus itu berlimpah bagi kita dan diberikan secara cuma-cuma dan secara sukarela bagi kita. Kasih itu tidak diperjualbelikan. Kasih itu tidak ada pamrih. Wah, ayo, aku mengasihimu, bayar ini sekian juta. Aku akan menyelamatkan kamu, bayar di sini sekian miliar. Tidak ada. Yesus Kristus memberikan kasih-Nya yang berlimpah, yang besar itu bagi kita dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, sedikit pun di sini tidak ada permintaan imbalan, ya, yang dari Yesus Kristus itu. Yang dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Ya, jawabannya apa? Apakah penindasan atau kesesatan? Apa penindasan itu? Penindasan itu adalah penganiayaan. Penganiayaan atau dikatakan perbudakan, ya. Perbudakan, ya, mungkin diperbudak. Ayo, kamu kalau nggak mau di sini, nggak mau keluar dari Kristen, kamu nanti tak jadikan budak terus selamanya. Kamu kalau nggak jadi Kristen, nanti tak hukum terus selamanya. Nah, itu adalah penindasan, ya.
Nah, kemudian di sini kesesakan. Kesesakan itu apa? Ya kesulitan ekonomi, bisa juga. Pada saat kita ada kesulitan ekonomi, ada orang di sini mengatakan, ya memang ada orang yang Kristen itu kesulitan ekonomi, terus melarikan diri dari agama Kristen, pindah agama itu ada. Tetapi itu bukan berarti meninggalkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan ikut serta terus mengikuti kemanapun orang itu, ya, kemanapun orang itu berada dan dimanapun itu berada, dalam kondisi apapun, kesulitan, kesesakan, kekayaan, kelimpahan dan lain sebagainya. Tuhan terus di situ, tidak akan pernah terpisah darinya. Tuhan tidak akan pernah terpisah dari orang-orang yang percaya dan orang-orang yang Kristen. Ya, di sini apa? Kesesakan atau kesulitan hidup, permasalahan hidup, persoalan hidup, atau kesakitan juga termasuk di sini dijelaskan. Apakah kelaparan? Ya, yang akan memisahkan. Bukan. Ya. Apakah di sini ketelanjangan? Apa ketelanjangan? Ya, artinya kemiskinan. Betul-betul melarat, gak punya apa-apa itu adalah ketelanjangan. Sudah melarat, sakit-sakitan. Ya, di sini mau berobat tidak bisa. Ya, mau tidur aja nggak bisa tidur di ranjang atau tidak bisa tidur di kasur. Tidurnya di lantai, ya beralaskan tikar, ya secukupnya. Bahkan ada yang beralaskan daun, ada yang di kolong jembatan, ada yang di pinggir-pinggir sungai, ya daerah Ciliwung sana. Yang sekarang kebanjiran, yang sekarang itu dilanda banjir itu di bawah-bawah jembatan itu dibuat tidur orang, beralaskan ya kain lara, beralaskan koran, beralaskan kardus dan lain sebagainya. Ya apa itu yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita? Tidak, jawabannya tidak bisa. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita. Amin. Amin. Lah, ya tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita. Nah, kemudian di sini yang berikutnya bagian yang kelima, yang terakhir. Ya, senang kalau kamu sudah terakhir kan? Kalau sudah terakhir siap-siap untuk ya selesai kan gitu. Jadi yang terakhir sih. Yang terakhir, yang kelima, tidak ada yang dapat mempengaruhi, tidak ada yang dapat mempengaruhi dan menggagalkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kita lihat Roma pasal 8 ya selanjutnya di sini. Tidak ada yang dapat mempengaruhi atau menggagalkan, ya, atau yang bisa gagal bagi orang-orang yang percaya untuk masuk dalam kerajaan surga dan untuk diselamatkan. Amin. Ya, ini ayatnya. Ya, kita lihat. Berikutnya di sini tadi ayat yang ke-35 mengatakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih karunia? Penindasan? Bukan. Jawabannya katakan bukan. Kesesakan? Katakan bukan. Ya. Penganiayaan? Katakan bukan. Ya. Kemudian di sini ketelanjangan? Katakan bukan. Bahaya? Ya. Bahaya itu apa ya? Orang itu diperhadapkan dengan satu bahaya ancaman biasanya. Kalau orang punya masalah kemudian diancam, ya, kalau enggak kamu saya penjarakan, hutangmu kalau kamu kembalikan kamu saya penjarakan. Nah, itu kan namanya mengancam, ya kan, bahaya itu kan. Jadi kalau kita di sini mau memisahkan dengan Kristus dengan cara mengancam untuk membayar hutang, nggak bisa, karena kasih karunia Allah itu sudah berlimpah bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, tidak akan yang dapat memisahkan kasih Kristus kepada kita. Amin. Di sini dikatakan seperti ada tertulis. Dilihat HP-nya itu, Alkitabnya, jangan tidur. Seperti ada tertulis orang, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Nah ini hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah ini adalah Rasul Paulus pernah mengalami penderitaan, masalah penderitaan yang semacam ini. Ya, tetapi dia tidak pernah pudar semangatnya, tidak akan pernah berhenti semangatnya. Ia tetap memandang
Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia tetap berada di dalam imannya, yaitu Yesus Kristus yang akan membawa keselamatan dan ia akan membawa masuk surga, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, ayat yang ke-7 mengatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Penderitaan, kesesakan, sakit penyakit, ancaman, ketelanjangan, kemiskinan, ya dan lain sebagainya, ya kita tetap menjadikan orang yang menang dan lebih daripada pemenang, tetap berada di dalam garis besar. Garis besar yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya, ini penting. Menjadi orang Kristen itu jangan mempunyai pemahaman yang salah. Jadi orang Kristen masih bisa masuk neraka, orang Kristen masih bisa kehilangan keselamatan. Tidak punya dasar. Kalau kita sudah tahu dasarnya Roma pasal 8 ayat 32 hingga sampai 39 sudah cukup. Gak usah bertele-tele, gak usah berandai-andai, gak usah mengira-ngira, gak usah berasumsi, gak usah mengarang cerita. Tetapi Roma pasal 8 ayat 32 sampai 39 ini adalah menggambarkan bahwa Allah menyertai kita, Allah bersama kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita tidak pernah berpisah dari kasih Allah. Tidak pernah berpisah dari kasih Allah. Tidak pernah berpisah dari kasih Allah di sepanjang dunia ini hingga sampai di surga. Demikianlah penyertaan Allah di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak pernah ditinggalkan Allah dalam segala berbagai persoalan, kesulitan, ketelanjangan, kesesakan, bahkan di ambang pintu maut, bahkan ancaman bahaya maupun kita tetap bersama Kristus karena Yesus yang bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan itu beserta kita. Ayat yang 39 mengatakan atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau suatu makhluk lain, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini sangat penting. Jadi jangan lemah. Menjadi iman Kristen di sini jangan berasumsi, jangan berandai-andai, jangan mengarang cerita. Ya, kalau saya mengangkat di sini dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes hingga sampai surat Rasul Paulus, ini adalah merupakan satu bukti bahwa Immanuel atau Allah beserta kita dan ya kita disertai oleh Allah. Dengan demikian boleh saya ingatkan, jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan pernah ragu dan jangan bimbang, jangan mempersoalkan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, ya. Tidak ada kekurangan di sini, tidak ada ya kesulitan, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Karena Tuhan beserta kita dan Allah beserta kita. Inilah kebenarannya. Mari kita tunduk kepala dan langsung saja kita akan menyambut perjamuan kudus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa, Allah Maha Kuasa, Allah Kuasa, beri bersama-sama, Allah segala perkara.
masa Allah kuasa. Mari kita mengangkat tangan kita yang kita genggam adalah roti. Roti ini adalah alamat tubuh Kristus. Amin. 2000 tahun yang lalu dia telah mati di kayu salib. Amin. Ya, Amin. dagingnya dipecah-pecahkan dan darahnya tercurah. Amin. Ini adalah sesuatu momen yang sangat penting yang harus kita pegang kuat-kuat kepada yang percaya. Oleh karena darah Kristus, oleh karena dagingnya kita boleh hidup yang kekal. Amin. Dan kita pasti masuk surga. Amin. Yesus berkata dalam perjamuan malam itu, dan dia mengambil roti, dia pecah-pecahkan dan bagikan kepada murid. Amin. Ini adalah tubuhku. Amin. Barang siapa makan dagingku dan tubuh ini, ia akan beroleh hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Amin. Angkat kawan. Yesus pada saat itu mengambil cawan, Amin. lalu ia membagikan kepada 12 murid, Amin. berkata, inilah anggur adalah lambang darahku yang telah tercurah di kayu salib. Amin. Amin. Ini adalah anggur lambang darah Kristus. Amin. Apabila kita mengingat anggur, minum anggur ini, maka mengingat kematian Yesus Amin. Kristus, dan kita minum darahnya dalam nama Yesus. Amin. Baik, mari kita tutup ibadah kita langsung dengan doa dan nyanyian. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Dia kepenuhan Amin. bagi kita semua orang yang percaya. Amin. Agar kita dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Sehingga kita tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua yang percaya kepada Amin.